pagi Kak. Selamat pagi, halo Kristina. Duduk, silakan duduk. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya nih, Tin? Baik Kak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Lagi sibuk apa Kristina sekarang? Iya, habis ujian nih Kak. Jadi lagi apa ya? Lagi musim-musim ujian kan. Lagi jadwal ujian akhir semester. Oh, lagi UAS ya? Iya, lagi UAS benar. Gimana, udah selesai? Belum sih Kak, ada beberapa yang belum karena di ekonomi kan banyak praktiknya gitu. Nah, jadi ada beberapa mata kuliah yang terundur gitu waktunya, apalagi banyak libur kan. Nah, jadi waktunya juga ini terundur waktunya. Kristina, UASnya masih ada berapa lagi? Dua Kak. Oh, Iya, dua lagi yang belum selesai. Itulah masih nunggu jadwal. oh iya, by the way, ada yang bisa kakak bantu nih? Ya sebenarnya dia pengen cerita. Malu sih juga sih sebenarnya ceritanya. Apa? Iya, soalnya masalah pribadi kan, terus kayak privasi. Karena Tina belum pernah cerita juga sama orang-orang gitu, karena dia malu kan cerita pribadi. Takutnya pasti ada orang yang mikir, ya apa sih cerita kayak gitu. Itu sih pikiran Tina. Cuman kan karena kakak juga lagi magang ya. Iya. Iya, magang konselor sebagainya. Jadi Tina kayaknya nih bisa nih gitu. Jadi kan pasti ada sudah pengalaman kakaknya. Jadi Tina berani gitu datang ke sini untuk cerita. Bagus kalau kamu sudah berani. Sebelumnya Tina udah pernah ini konseling? Belum sih, baru ini Kak. Karena baru dengar kan teman-teman gitu cerita ada itu katanya. Ya makanya saya hubungi kakak. Kalau ini kan pertama kali nih Tina konseling, jadi kakak jelaskan dulu ya. Nah, dalam sesi konseling ini, dulu kan ya. Dalam sesi konseling ini nanti Tina, kita itu kebanyakan ngobrol aja, Tin. Ngobrol masalah kamu. Nanti kakak di sini membantu masalah kamu semaksimal mungkin. Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa yang perlu Tina ketahui nih. Jadi Tina nanti pas nyeritain masalah, kakak harap kamu bisa secara terbuka ya, jujur, jadi nggak perlu ada yang disembunyiin. Jadi kalau kamu jujur, kakak bantunya bisa secara maksimal. Tapi kalau kamu ada yang ditutup-tutupin atau kamu yang ceritanya yang cuma sedikit, kakak nggak bisa bantu secara maksimal, Tina. Nah, kamu juga nggak perlu takut untuk masalahnya kakak bocorkan atau masalahnya kakak ceritakan ke siapapun, karena kakak punya tanggung jawab untuk merahasiakan masalah kamu, oke? Ya gitu. Sebenarnya agak malu kan cerita karena privasi. Nggak apa-apa, nggak perlu malu karena di sini kan kakak sudah yang seperti kakak jelaskan tadi. Iya sih. Ada masalah apa? Kayak terbuka aja sekarang. Masalah percintaan, Percintaan, terus keluarga, terus berhubungan dengan perkuliahan. Oke, sebentar. Ini masalahnya beda-beda atau bagaimana? Ya saling berkaitan sih Kak. Oke. Nah permasalahannya itu adalah lebih ke intinya sih udah fokus dalam perkuliahan sih. Oke, kalau begitu kita bahas satu-satu dulu deh. Mau bahas yang mana dulu? Percintaan, keluarga, Pernikahan, percintaan, perkuliahan. Nah, jadi sebenarnya Tina ini kan ada target lulus cepat. Nah, sebelum pacaran itu pengennya tuh kuliah, kerja, terus nikah. Oke, sebentar sebelum punya pacar. Berarti sekarang kamu punya pacar atau gimana? Udah mantan sih sebenarnya. Oke, udah jadi mantan ya. Mantan, cuman tetap masih permasalahannya tuh sampai sekarang. Oke. Nah, jadi tuh kan awalnya Tina kan kayak kuliah, kerja, nikah gitu kan. Tapi seketika itu tuh berubah planningnya, kayak tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi sebenarnya Tina tuh awalnya tuh nggak terduga sih bakal pacaran. Karena itu hal-hal yang sangat mendadak, set gitu, langsung kenal, langsung nih pacaran, ayo gitu. Nah
Cuman kan memang awalnya tuh cuma sekedar pacaran ya, cuma sekedar pacaran, nggak mau kayak nikah gitu kan, cuma sekedar pacaran untuk hibur gitu kan. Nah cuman kenapa ketemu sama orang ini, mantan ini, dia tuh pengennya komitmen. Nah jadi dia tuh kayak ketar-ketir. Kan sebenarnya target awalnya tuh nggak kayak gitu kan. Sebenarnya target awalnya kan kuliah dulu, kerja, baru ini, baru nikah. Nah tapi setelah itu dia itu maunya pacaran, lamaran sambil kuliah gitu, sambil dia tuh biayain semuanya gitu-gitu. Oke, kamu pacarannya kapan nih? Berapa lama? Pacaran ya 1 bulan sih Kak. 1 bulan aja. Itu kapan? Itu bulan 12. Oh, tahun lalu. Dan putusnya bulan 1 tahun ini. Kalau boleh tahu putusnya kenapa Tina? Jadi permasalahannya tuh karena dia tuh ya bahasa soal otak ya. Dia memang sih tanggung jawab. Kalau masalah untuk finansial sih ya cukup ya untuk beban keluarga kayak gitu menurut Tina. Cuman dia tuh otaknya tuh apa ya, emosional, agresif. Jadi kalau apa-apa, kalau ketemu sama orang gitu, kalau tidak sama laki-laki kan perkuliahannya itu kan pasti banyak teman laki-laki ya. Iya, pasti nggak mungkin kita sama perempuan aja. Nah jadi dia tuh kadang cemburu gitu. Nah jadi kita tuh nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Terus tuh dia ngajak nikah. Bukan ngajak nikah sih, ngajak lamaran. Setelah lulus lamaran tuh, maksudnya setelah lulus kuliah dia ngajak nikah. Nah itu kan tak sesuai dengan target dari awal ya. Jadi kayak, ya apa sih ini orang belum lagi pengen serius sudah pengennya kayak gini. Jadi ketar-ketir, ya udahlah. Akhirnya hubungan ini lagi juga. Dia pengen lulus, dia pengen nikah, mungkin karena dia sudah dewasa kan, jadi dia pengen nikah. Dan sedangkan kan belum siap, mending kayak sudahlah, akhirnya hubungan ini carilah yang memang sesuai dengan tujuanmu gitu kan, sesuai dengan targetmu. Tapi ceritanya sampai sekarang itu dia tuh pengen tetap, ya sudahlah, dia tetap pengen kayak mau sama Tina gitu kan, pengen tetap pengen sama aku gitu kan. Cuman sampai sekarang dia tuh kayak nggak ada rasa sudah. Dari orang tua kamu bagaimana tentang pacar kamu? Kalau dari orang tua sih sebenarnya sangat setuju ya, sangat setuju, karena dia orang tua mikirnya dia udah punya kerja kan, bisa tanggung jawab. Nah itu makanya orang tua tuh kekeh untuk sama dia, kayak bagus tahu Denny gitu, sama dia aja, kapan lagi punya kayak gini. Lah kalian nggak tahu dalamnya kayak mana gitu, kalian nggak tahu wataknya kayak mana ya, Tina merasa gak nyaman dari kayak segi cemburuan kayak gitu. Mungkin dia lah bisa tanggung jawab, tapi kalau udah cemburuan kayak gitu ya mana bisa juga kan. Jadi tapi mereka tuh udah tahu permasalahan itu, tapi mereka tuh tetap kayak nanti bisa berubah tuh sifatnya kayak gitu. Nah kan sudah sebenarnya Tina tuh udah mati rasa sih sebenarnya. Jadi Tina nih merasa nggak cocok sama mantannya nih. Iya, merasa nggak cocok karena dia sudah target kami tujuan kami berbeda. Dia pengen nikah setelah lulus. Tina kan nggak pengen nikah dulu kan, mau kerjanya dulu seperti sesuai dengan tujuan awal. Nah kayak gitu. Terus dia juga sifatnya juga nggak cocok sama Tina, cemburuan. Cuman ya orang tua masih kekeh. Jadi sekarang itu adalah terbebani lah dalam selama perkuliahan ini. Tina tuh jalannya ya terbeban, kayak pengen lulus cepat, tapi takut juga kayak habis ini nikah gitu, takut gitu. Sebentar. Dari seperti yang kamu ceritakan tadi, dari orang tua kamu bagaimana? Dari bapak sama mamanya gimana nanggepin tentang mantannya ini? Ya mereka, kalau mama sih lebih kekeh untuk sama dia. Kalau bapak sih suka-suka Tina aja. Kalau mama lebih prefer ke dia. Mungkin karena juga mantan kan masih sering hubungi dia tuh, mereka tuh masih kontak. Maksudnya mantan kan waktu pacaran tuh sempat tukar HP kan. Namanya dia pengen serius ya pastinya sama orang tua pastinya pengen dekat sama orang tua. Nah jadi tuh dia chat udah putus padahal nih kami, tapi dia masih kayak tanya kabar orang tua, gimana mah kabarnya kayak gitu, ngapain kayak gitu. Nanti kalau misalkan ada hari
kan ada keluarga Islam juga kan, Oh. sempat lebaran gitu kan, dia kirimkan minuman gitu, nah kayak parcel kayak gitu. Oh, Dia iya. kan udah ada rasa ya, maksudnya ada hubungan gitu, dia masih kirimkan gitu, tolong cari muka. Oh, masih sering hubungin. Masih. Jadi orang tua kamu tahu kalau kamu sudah putus sama mantan kamu? Sudah. Siapa yang ngasih tahu? Ya saya kasih tahu ya, bilang kamu berdua udah putus, jangan berharap sama hubungan ini. Tapi orang tua tuh tetap, kenapa putus? Bisa loh kalian coba baik-baik gitu-gitu. Nah saya tuh kayak Itu yang ngomongnya siapa? Mama? Bapak? orang bapak, mama. Oh. Kalau bapaknya gimana? Ya bapaknya ya tetap ikuti aturan saya. Maksudnya apa yang Tina senangi ya? Nggak terlalu dengerin mamanya. Oke, pernah bicarakan secara detail sama mama Tina terkait dia tuh nggak cocok mah sama saya gitu, terkait wataknya dia. Sudah sih, sudah pernah. Oke. Sudah pernah kayak ngomong sama mama sih, teleponan. Iya, Oh. karena kan kita jauh kan, dia di Berau, di Tarakan kuliah. Jadi kalau setiap kuliah telepon tuh pasti kalau udah ngomong tentang dia, ya sudahlah Tina sibuk nih lagi ini gitu kan. Karena dia tuh selalu ngomong, bagus tuh balikan sama dia, bagus sekalian gini, bagus sekalian, bagus sama dia tuh selalu bahas dia terus gitu kan. Terus udah pernah ngomong juga wataknya tuh kayak, dia ini orangnya emosional banget, terus cemburuan, masa Tina kerja masa Tina kuliah nggak bisa dekat sama teman-teman cowok. Dia tuh pokoknya kalau misalkan Tina lagi ngumpul sama cowok, sama siapa, sama cowok, kenapa gini gitu. Nah sudah pernah saya juga ngobrol kayak gitu sama orang tua, cuman ya mama tetap bisa berubah, dia punya sifat gitu kan. Tapi kalau setahu Tina susah ya berubah sifatnya. Sifat seseorang tuh susah kan diubah, dan butuh proses panjang. Berarti Tina orangnya kan nggak sabaran ya. Jadi hasilnya ini mamanya tetap kekeh ya, mau jodohin kamu sama mantan kamu ini. Iya, tetap kekeh gitu. Tetap pengen Tina tuh nikah muda sama dia. Iya, sama dia atau sama orang lain pun terserah. Yang penting nikahnya tuh jangan kelamaan kayak gitu. Oke, baik. Oke, kalau begitu Ibu mohon maaf, Kakak simpulkan dulu ya terkait yang sudah kamu jelaskan tadi, tentang kamu sebenarnya ingin lulus cepat, mau kerja, nggak mau nikah muda dulu kan. Jadi yang saya pahami terkait masalah yang sudah kamu jelaskan, kamu sebenarnya mau lulus cepat tapi nggak mau langsung nikah. Iya benar, kayak gitu. Kamu mau lulus tapi kerja dulu, karir dulu, hasilnya. nikmati masa muda ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya terkait lulus cepat dulu. Ini kan Tina nih mau lulus cepat, mau lulus 3,5 lah. Oh, 3,5 tahun. Berarti semester 7 ya. Kalau 3,5 tahun sekarang Iya. Tina semester berapa? Semester 6. Oke, sudah dibagikan pembimbing, dosen pembimbing? Sudah. Oke. Sudah punya judul? Belum sih Kak, nah itu permasalahannya. Jadi kan Tina kan sebenarnya targetnya jam 3,5 tahun ya. Cuman sampai sekarang tuh akses judulnya tuh belum. Belumnya kenapa? Karena apa ya? Mungkin karena Tina juga kurang jadwal bimbingan gitu kan. Biasanya Tina tuh lakukan bimbingan tuh bisa dibilang 2 minggu sekali. Karena Tina malas-malas juga kan. Cuman pengen lulus 3,5 tahun gitu. Oke, kenapa Tina bimbingannya 2 minggu sekali? Apa kendalanya? Ya karena kadang kita tuh selisih gitu kan. Misalkan saya datang Senin, terus dosennya nggak ada. Ya udah deh Selasa ya. Udah malas tuh. Kayak sudah misalkan Selasa datang lagi, maaf ya deh nggak bisa hari Rabu ya. Nah sudah rasa malasnya Tina tuh yang muncul dari seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dari pembimbingnya bagaimana? Kalau dari pembimbingnya sih kadang juga agak sibuk sih kan. Kadang ada kelas gitu kan. Terus kadang juga ada kegiatan yang bertabrakan, sudah kadang agak susah sih juga. Mungkin karena dari Tina sih juga yang kurang
kurang bimbingan. Baik. Bimbingannya 2 minggu sekali itu sudah, pembimbingnya bagaimana? Sudah pernah diomongkan atau Tina punya inisiatif untuk bimbingan? Kalau untuk atur jadwal bimbingan sih bebas sih sebenarnya. Pembimbingnya tuh yang penting kalau saya ada di kampus ya udah bimbingan aja gitu. Banyak kayak gitu sih. Cara bimbingannya dengan pembimbingnya bagaimana? Lewat kalau misalkan mau ketemu tuh ya harus WA dulu. WA dulu gimana gitu kan. Tapi kalau dia tidak respon, saya tetap ke kampus gitu kan. Cuman memang sibuk sih beliau juga kadang. Jadi Tina ini punya jadwal 2 minggu sekali ya? Itu di hari apa? Itu ada hari tertentu nggak yang Tina? Saya bimbingannya hari Rabu sampai Senin. Enggak sih. Nggak tertentu. Bebas sih. Bebas dari dosen. Kalau penting dia free aja. Oke, kalau begitu kita targetkan dulu ya, kita planningkan dulu nih. Tina kan tadi pengen lulus cepat ya, tapi masih belum di ACC. Iya, Nah, kira-kira kan Tina nih bimbingannya kan 2 minggu sekali. Iya. Kan kalau misalnya bimbingannya seminggu sekali, gimana? Apakah bisa itu? Bisa sih Kak. Untuk supaya target sesuai dengan targetnya bisa sih. Dari dosennya gimana, dosen pembimbingnya? Bisa kan? Nggak keberatan atau? Saya sih nggak keberatan sih. Berarti bisa dijadwalkan ya, bisanya di hari apa, seminggu sekali. Kalau begitu pertama nih Tina bimbingan sekali dalam seminggu. Nanti diomongin sama dosennya. Kalau begitu setelah lulus Tina, ini kan Tina mau lulus cepat nih. Kira-kira kalau misalnya Tina bimbingan sekali dalam seminggu, kira-kira target seminar proposalnya kapan? Seminar proposal sih kalau bisa secepatnya ya selesai KKN. Karena kan Tina mau KKN ini bulan 6. Selesai KKN bulan 7. Bulan Agustus ya? Iya, Agustus ya. Bulan apa? Itulah sekitar itu ya. Benar. Dan rencana sih setelah KKN pengennya sempro. Setelah KKN seminar proposal. Berarti itu tadi bimbingan sekali dalam seminggu untuk bisa mencapai target Tina sempro di bulan Agustus. Gitu ya. Nah, ini setelah sempro kan semas ya. Kira-kira Tina punya target semas itu kapan? Secepatnya, dengar-dengar sih kalau secepatnya sih Januari ya. Nah, pengennya targetnya di situ Januari setelah selesai magang. Pengennya sih situ. Bulan Januari tahun depan. Tahun depan. Dan dengar-dengar sih bulan 3 itu kayak sudah wisuda. Iya wisuda. Nah jadi itu pengennya targetnya ya bulan 1. Kalau begitu kita sudah bahas terkait yang lulus cepat tadi kan. Ada beberapa target, yaitu Tina pengen maaf. Tina pengen sempro di bulan Agustus ya tadi. Berarti itu Tina semester 7. Semhasnya di bulan Januari kan? Iya. Januari tahun depan. Apakah Tina bisa mengerjakan hal itu? Ya bisa ya. Bisa. Karena kan saya dengan mereka pengen lulus cepat ya. Iya. Kalau begitu kita bahas terkait kerja. Kan tadi lulus cepat, setelah lulus ingin kerja, pengen kerja. Sudah dapat gambaran pengen kerja di mana, Tina? Banyak sih gambaran. Pengennya tuh kerja di perusahaan, pengen juga kerja di bank gitu. Pengen di perusahaan, pengen di bank. Sudah punya kenalan atau ada informasi? Ada sedikit informasi, belum banyak juga. Ya ada yang ditawarin di bank, ada yang ditawarin di perusahaan, cuman masih bingung sih. Pokoknya yang mana lah yang kosong gitu nanti baru masuk. Tina lebih prefernya kemana? Ke bank atau ke perusahaan? Sebenarnya lebih ke perusahaan sih, perusahaan tambang di Berau. Sebagai apa itu?
pengennya masuknya ke HRD, pengennya ikut masuk HRD karena ekonomi juga kan, jadi adalah kayak skill atau adalah yang ditahu-tahu gitu, nggak buta-buta banget kayak gitu. Kenapa Tina milih di perusahaan tambang di Berau? Karena di sana tuh perusahaan tambang ya pertambangan aja yang ada, kayak di Tarakan kan cuma minyak. Nah kalau di sana tuh batu bara, ya gitu, makanya perusahaan itu yang bisa Tina masuk. Jadi Tina tertarik ke sana ya? Benar, karena dekat juga dengan keluarga, rumah gitu kan. Meskipun ya 3 jam perjalanan, setidaknya kalau misalkan libur, cuti 1 hari, 2 hari bisa balik gitu. Itu tadi Tina sudah jelaskan kenapa suka di perusahaan di Berau. Alasan Tina memilih di bagian HRD itu kenapa suka? Ya karena Tina merasa ada skill kan, maksudnya kayak ada bekal kayak ekonomi, ada gambaran terus tuh bisa dalam komunikasi, terus dalam mengoperasikan komputer, ya setidaknya tidak buta seperti yang saya bilang, tidak buta amat soal itu. Jadi Tina udah punya persiapan untuk masuk ke perusahaan itu. Gimana? Persiapannya gimana? Apa aja? Ya maksudnya persiapan dari segi ilmu aja sih sebenarnya. Cuman kalau untuk ininya belum ada sih Kak, dalam segi untuk cari apa ya lowongannya belum ada sih. Oke, baik. Oke. Kalau begitu kita targetkan bersama-sama terkait kerja ini ya. Kan tadi Tina ingin lulus cepat, langsung kerja. Ya pengennya sih kayak gitu, cuman bingung kayak mana membicarakan. Ya, sambil Tina mengerjakan proposal, mungkin Tina bisa sambil cari-cari info terkait lokernya, terkait apa-apa saja yang perlu disiapkan gitu ya. Nah setelah semhas itu, setelah surat keterangan lulusnya sudah keluar, mungkin Tina sudah bisa apply beberapa CV ke perusahaan yang Tina inginkan gitu. Itu bisa ya Kak, kalau misalkan langsung daftar CV gitu, maksudnya langsung masukkan lamaran? Ya bisa. Ini kamu setelah semhas kan, Tina kan nanti sambil mengerjakan proposal sambil nyari info nih terkait apa saja yang diperlukan di perusahaan itu, terkait info lokernya. Nah setelah Tina dapat, nanti setelah Tina persiapkan nih. Nah setelah lulus, Tina sudah muncul surat keterangan lulusnya dulu, Tina bisa apply, masukin ke beberapa perusahaan yang Tina sudah inginkan. Oke, benar sih. Tapi coba ya. Nah ini kalau misalnya Tina nggak keterima di HRD, apakah Tina punya plan lain atau prioritas selain HRD? Nah itu kan prioritas pertama ya, HRD. Ya kalau misalkan udah bisa ya kita mungkin masuk ke kantoran. Tina sih pengennya di kantor-kantor kan, bisa di lapangan maksudnya. Kayaknya ya di tempat dingin kayak di bank gitu sih. Yang penting ada lowongan, ya Tina masuk aja. Kantor yang seperti apa yang Tina inginkan? Ya seperti kerja di dalam ruangan, kayak kantor di dalam, kerja di bank itu kan dalam ruangan tuh. Iya. Maksudnya sebagai CS, teller, pegawai, admin. Sebenarnya sih sembarang aja. Yang penting ada lowongan gitu. Soalnya terserah aja sih, yang penting dalam ruangan. Oke, baik. Kalau begitu tadi sudah kita bahas terkait yang kerja sambil sambil ngerjain proposal itu kan Tina nyari-nyari info ya terkait loker yang ada di perusahaan, apalagi yang di perusahaan di Berau tambang ya. Nah itu setelah itu Tina setelah lulus atau sudah keluar surat keterangan lulusnya, Tina bisa apply ke perusahaan-perusahaan. Kalau misalnya nggak keterima di HRD, mungkin Tina bisa apply ke perusahaan yang lain atau perkantoran yang lain. Kalau bisa diterima atau ada yang keberatan? Sangat, kalau dipikir sih bagus ya. Maksudnya ininya namanya tuh rencananya kakak, jadi kayak oh iya bener, lebih terbuka, bener sih kayak gini, kayaknya harus lakukan kayak gini, jadi lebih tenang sih sekarang.
Oke, bisa ya. Bisa. Kita lanjut nih ke masalah yang nikah tadi. Tina sebenarnya maunya nikah di usia berapa? Tina sih pengennya nikah di usia 25. 25. Kenapa pengennya nikah di usia 25? Ya karena menurut Tina ya sudah cukup lah untuk 5 tahun menikmati masa muda sebelum nikah. Jadi nikah tanggal 25 tuh ya itu paling awal Umur ya usia 25. Biasanya kan orang target 22 ya, dan 25. Itu sih itu paling cepat sih 25 menurut Tina. Menurut kamu 25 itu sudah cepat Iya, lah? itu sudah cepat sih menurut saya. Cuman orang-orang mikirnya itu udah tua. Nggak apa-apa. Orang tuanya Tina bagaimana tentang Tina ingin nikah di usia 25? Sebenarnya agak berat sih juga mereka kasih usia. Kan kita sudah pernah ngobrol tuh kayak kita tuh pengen nikahnya di usia 25, 26. Mereka tuh sempat bilang itu ketuaan, kapan lagi punya ini, kapan lagi kami punya cucu, kami sudah tua gitu kan. Cuman ya tapi Tina siapnya ya segitu, umur segitu. Masa 22 tahun nikah, kan Tina kan belum nikmati banget ya masa muda. Tina kan pengennya nikmati masa muda, bisa jalan-jalan, bisa nikmati uang sendiri, kayaknya gitu sih sebenarnya. Cuman ya itulah, orang tuh tetap kekeh untuk nikah segitu, maksudnya nikah usia 22 atau bisa pun setelah lulus nih nikah gitu. Nah maksudnya Tina enggak kayak gitu. Yang menentang itu siapa? Mama, bapak? Ke mama sih lebih, kalau bapak sih ngikut aja. Kalau bapak tetap ya ngikutin apa yang Tina mau. Iya. Sudah pernah dibicarakan secara mendalam terkait Tina mau nikah di usia 25? Sudah sih, sudah pernah ngobrol juga di telepon kan sama mama. Tina tuh nggak pengen nikah cepat, sudah pernah ngomong kayak gitu, pengennya nikahnya usia segini. Tapi kayak mama tuh tetap kekeh kayak astaga, orang teman-teman mama udah punya cucu gitu, masa mama belum pernah. Ini aja kita lihat sama orang-orang teman-teman itu mama punya cucu kayak gitu, ini aja kita lihatnya gitu. Masa kamu udah kasihan sama kami, sudah tua bakal ini gitu. Itulah. Karena juga bapak juga bakal pensiun kan tahun ini gitu. Ya kalau misalkan tidak pikir sih ya emang sih bener sih, memang bener sih kayak udah tua belum punya cucu gitu kan, baru kami masih kecil. Tapi bagaimana ya, Tina belum siap ya, nggak mungkin dong Tina maksa. Seharusnya kan kayak gitu. Cuman pemikiran aku masih tetap zaman-zaman dulu gitu. Alasannya mama Tina ini ngekeh banget pengen nikah muda tuh apa sih gitu? Selain yang pengen punya cucu, Tina tau nggak masa apa alasan mamanya nih? Kamu harus nikah di umur segini, setelah lulus kamu harus nikah gitu. Karena dia selain dia punya cucu, dia bisa lihat anaknya nikah kan. Karena juga dia kan tua kan, kita kan nggak tahu tuh usia. Nah jadi dia tuh kayak khawatir dengan usianya kayak gitu. Jadi kayak sebelum dia lebih lanjut gitu kan, dia takutnya nggak bisa lihat kami gitu. Seberapa sering mamanya Tina ngomongin terkait pernikahan, nyuruh Tina nikah? Sering banget sih, jadi setiap nelfon tuh ya pasti kapan lah gitu-gitu. Mending kamu sama yang kemarin itu, perbaikilah hubungan kalian kayak gitu-gitu. Jadi jadi beban lah sudah selama perkuliahan. Jadi kayak jalan kuliah tuh sekarang kayak sedih gitu, nah kayak hanya terpaksa ini takut melangkah, takut juga bimbingan gitu kan. Karena kalau bimbingan cepat lulus pasti sudah nikah, makanya cara Tina nolak untuk nggak bahas itu gimana? Kan kalau misalnya mama bilang cepet lah nikah, Tina ya kalau sudah bahas untuk kayak kapan nih gitu kan, sudahlah kita lagi sibuk gitu, mau ada pertemuan, sudahlah nanti lagi bahas tuh, lagi sibuk kayak ngomong ini memasak kayak gitu. Jadi selalu ini ya, selalu ngalih pembicaraan terus nutup telepon. Itu sih jadi satu-satunya. Nanti ujung-ujungnya tanya kenapa nggak pernah nelpon sudah kayak gitu. Kalau bapak Tina gimana? Apa sih ya, terima aja sih dengan keputusan apa. Nggak terlalu banyak ngomongnya terkait nikah. Enggak. Ini Enggak. Karena dia kalau Bapak kan guru ya. Ya. Jadi dia kayak lebih ke ya sudah, dia paham aja gitu. Lebih terbuka ya.
Oke, kalau begitu tadi kan sudah kita bahas terkait orang mamanya Tina lebih ke untuk nikah muda. Mungkin kita bisa rencanakan nih untuk diomongin ke orang tuanya, ke mamanya. Mungkin Tina bisa membicarakan ini sama bapaknya kan, karena bapaknya kan ngedukung aja Tina apa yang mau Tina lakukan. Mungkin lewat bapaknya Tina sampaikan, terus nanti bapaknya bisa nyampaikan ke ibu. Jadi kita lewat bapak dulu ya. Kira-kira itu gimana? Bisa sih, karena bapak tuh selalu terima aja dengan omongan Tina gitu kan, pendapatnya atau masukan. Oh ya, berarti coba saya ngobrol nanti sama orang bapak. Oke, kalau begitu sudah kita bahas ya dari satu-satu kan terkait lulus cepat, kuliah dan nikah. Nah, karena tadi sudah Tina bisa ya untuk ngomongin sama bapak untuk Tina pengen fokus di karir dulu, pengen bekerja dulu. Nah, setelah sempro di bulan Agustus tadi, lalu semes di bulan Januari tahun depan, tahun depan. Nah, sambil ngerjain skripsi, sambil ngerjain proposalnya, nanti cari info terkait loker ya. Nah, sambil nyari persiapan apa aja yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Jadi nanti Tina sudah persiapkan nih. Sudah dipersiapkan setelah lulus, setelah semes sudah keluar surat keterangan lulusnya, kan Tina bisa apply ke beberapa perusahaan yang tadi Tina inginkan. Setelah itu mungkin sambil itu juga Tina ngomongin ke bapaknya, sambil ngobrol terkait Tina tuh mau fokus karir dulu, nggak mau langsung nikah gitu. Iya sih, benar sih Kak. Mungkin saya coba untuk lakukan beberapa perencanaan yang sudah kita buat kesepakatan bersama hari ini. Mungkin bisa sih kalau untuk saya lakukan cukup bagus. Oke, gimana? Untuk ini rencana dari Tina sendiri sebenarnya gimana? Ada rencana sendiri kah untuk terkait lulus, kerja, ataupun ngomongin nikah ke orang tua? Kalau untuk rencana sih, mungkin kalau garis besar ya ada kayak tadi saya bilang awal, kuliah dulu, kerja dulu ini. Cuman kalau untuk rencana untuk kayak kakak tadi itu kan detailnya tuh belum. Nah, jadi bersama kakak nih, dari Tina dapat gambaran, oh Tina harus targetkan kayak gitu. Jadi kayak bulan Agustus Tina targetkan segini, terus Januari targetkan, terus rajin bimbingan. Nah, di sini baru saya, oh ternyata gini ya rencanakan. Jadi kayak Tina pengen tertarik untuk coba-coba kayak gitu, untuk melakukan perencanaan yang sudah kita buat yang sama tadi. Oke, baik. Kalau untuk sempro Januari, kalau misalnya Tina selesai KKN, misalnya nih selesai KKN, nggak bisa sempro di bulan Agustus nanti, kira-kira bagaimana? Tina bakal kayak coba untuk bulan 9 kan masih bisa tuh, tapi intinya adalah Tina harus pemberkasan itu harus wisuda di bulan 3 gitu, pemberkasan terus kejar terus. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya, yang penting bisa disusun untuk skripsinya lagi ke depannya. Semoga bisa ini ya, bisa berjalan sesuai rencana. Oke, kalau begitu kakak rangkum dulu, kakak simpulkan dulu terkait yang sudah kita bahas, yang sudah kita rencanakan. Jadi di sini Tina tadi ingin lulus cepat. Berarti nanti Tina sempronya di bulan Agustus. Itu bimbingannya 1 kali seminggu kan tadi. Nanti diomongin sama dosen pembimbingnya. Untuk semhasnya di bulan Januari. Ada target tiap minggu untuk mengerjakan ini. Setelah sempro revisinya gimana? Ada target tiap minggu untuk ngerjain skripsinya itu? Belum sih Kak. Belum ada target. Menurutnya kakak gimana maksudnya? Kayak rencana adakah kakak bagusnya bagaimana gitu? Oke, mungkin seperti sempro kali tadi ya, minimal Tina bisa bimbingan sama dosen itu 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Tina gimana? Bisa sih kayaknya Kak. Mungkin ikuti yang kayak di awal aja kali ya. Mungkin kayaknya bisa sih Kak. Kalau dosen pembimbingnya?
ya Tina usahakan, tetap harus usahakan kayak setiap minggu tuh ya harus dapat dia gitu. Kira-kira ada kendala nggak untuk lulus cepat atau terkait mengerjakan skripsinya ini, atau dosen pembimbingnya mungkin? Nggak ada sih terkendala, maksudnya terkendalanya cuman di kayak pemikiran aja sih sebenarnya, kayak ragu untuk melangkah karena takut nikah. Itu sih sebenarnya, kayak pengennya ya kerja tapi ujung-ujungnya bukan yang sesuai kita harapkan, kan sedih ya. Makanya itu sih jadi kendalanya adalah pemikiran ini juga. Kamu punya teman ngerjain skripsi nggak? Punya. Jadi kita ada tim grup ya, dinas dulu. Jadi kami itu ada target untuk lulus sama-sama gitu. Jadi ya teman-teman itulah yang kayak kasih semangat, kasih kayak ayo kerjakan sama-sama, kapan nih kerjakan sama-sama. Itu sih Kak, ada sih teman. Oke, baik. Tadi kan yang Tina jelaskan itu pengen semhas, walaupun ada beberapa kendala, atau Tina tadi kendalanya di pemikiran ya, agak stuck ya ngerjainnya. Mungkin tadi yang seperti Tina bilang sudah punya teman untuk ngerjain skripsinya supaya nggak stuck, supaya bisa ada rasa semangatnya lah ngerjain skripsi. Mungkin bisa dikerjakan di tempat-tempat yang lebih menyenangkan, di perpus mungkin, di kafe gitu ya. Biar itu kan beberapa planning yang sudah kita buat bersama kan, yang dari Sempro, Semhas, mampir cari-cari info, sambil nyari info persiapkan CV-nya, sambil Semhas nanti dipersiapkan itunya CV-nya untuk di-apply ke perusahaan. Bagaimana bisa dilakukan, atau ada yang perlu kita ubah? Enggak sih, kayaknya cukup Kak. Kita cobalah untuk perencanaan yang sudah kita buat sama-sama. Untuk perencanaan yang kita buat tadi kan ada yang jangka pendek, jangka panjang. Nah, jangka pendek ini yang Sempro tadi ya, yang Sempro, Semhas. Nanti setelah itu sambil jangka panjangnya Tina ya sambil nyari-nyari info terkait loker, sambil mempersiapkan untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Sama ini juga yang ngomongin sama orang tua, lewat bapak ya. Kalau mungkin itu nggak bisa, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, nggak usah langsung Pak saya mau kerja, nggak mau nikah muda gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Saya coba untuk kasih tahu bapak lebih dalam biar bapak lebih ngerti juga dan bisa kasih tahu mama gitu kan. Oke, gimana? Apakah bisa kita sepakati untuk perencanaan ini? Bisa Kak, sangat setuju sih. Baik. Kalau begitu kita rencanakan untuk pertemuan selanjutnya kira-kira 3 minggu lagi. Gimana? 3 minggu lagi? Boleh sih. Cuman kalau misalkan Tina kayak ada sesuatu hal yang mengganjal, boleh nggak sih? Selain 3 minggu emang harus ya di 3 minggu itu, atau boleh berubah jadwal Kak? Nggak apa-apa kalau misalnya Tina ada yang perlu dibahas atau ada yang mau diomongkan, nggak apa-apa, datang sebelum hari pertemuan kita juga nggak apa-apa. Nanti kita bahas terkait perkembangan kamu bagaimana, udah tercapai kah capaian target yang sudah kita rancang bersama gitu. Gitu. Oke, boleh. Berarti bisa nanti Tina coba. Kalau misalkan bagaimana, Tina hubungi kakak ya. Nggak apa-apa ya? Iya. Pertemuan kita 3 minggu lagi ya. Oh iya, benar. Nanti kakak hubungi. Jangan, kalau misalnya lupa nggak apa-apa. Nanti kakak ingatkan kok. Ya sih, kayaknya Tina nggak lupa sih, karena kan Tina udah datang nih ke kakak, pasti otomatis Tina pasti butuh juga masukan juga sih dari kakak gitu. Pasti Tina ingat sih. Nggak apa-apa. Tadi Tina WA juga kalau misalkan bagaimana untuk pertemuan selanjutnya gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri. Sebelum itu kamu tetap semangat ya untuk menjalani ini. Targetnya semangat, nggak perlu takut untuk mengambil keputusan. Apapun keputusan kamu, ya itu keputusan kamu sendiri. Itu sudah yang terbaik kok. Ya, Tina sih kayak sekarang lebih
lebih lega ya, lebih lega karena sudah juga dikasih masukan kayak perencanaan, Tina lebih kayak terbuka pemikirannya. Jadi Tina tuh senang sih untuk bisa konten sama kakak yang lain juga. Mungkin juga Tina mungkin sebentar lagi ada pertemuan kak, jadi Tina mau balik. Bisa ya? Boleh. Oke, kalau begitu kakak akhiri kita tutup saja ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Terima mungkin kasih. pertemuan selanjutnya kita ketemu. Makasih ya kak atas waktunya, maaf ya merepotkan. Hati-hati ya. Sampai ketemu lagi. Iya, hati-hati di jalan. Oke.